Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Kurniasari selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyimpanan dan Pengemasan Benih, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Asiswara selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan mengenai review jurnal. Jurnal yang kami review berjudul Penyimpanan Benih Padi Menggunakan Berbagai Jenis Pengemasan. Next. Baik, berikut ini merupakan nama-nama anggota dari kelompok 1B. Abi Rizky Gunawan, Alvaro Yanka Reksana, Andini Wisnu Putri, Bima Setio Aji, Rizka Agustiani, Siti Asiswara saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Widiana Rosana Wanggulan. Next. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada presentator yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian pada jurnal yang berjudul Penyimpanan Benih Padi Menggunakan Berbagai Jenis Pengemasan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh petani mengenai penyimpanan benih padi menggunakan berbagai macam bahan kemasan yang baik. Serta spesifik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 3 jenis bahan pengemasan, yaitu plastik, kaleng bertutup, dan kaleng kedap udara. Dan lama penyimpanan terhadap kadar air dan daya kecambah benih, serta adanya infeksi lapang pada akhir penyimpanan. Untuk metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor, 21 perlakuan, dan 3 ulangan. Pada faktor pertama, terdapat 3 taraf, yaitu 1 kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm, yang kedua kaleng bertutup, dan yang ketiga kaleng bertutup dengan kondisi kedap udara. Dan faktor yang kedua yaitu periode penyimpanan, yaitu pada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan. Next. Baik, pada gambar 1, yaitu perubahan kadar air benih padi dengan 3 jenis bahan pengemas selama 7 bulan penyimpanan. Pada gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa semua perlakuan pengemasan dapat mempertahankan kadar air benih secara optimal. Sesuai aturan SNI, kadar air benih padi kurang dari 13%, sehingga diharapkan viabilitas benih padi dapat optimal. Pada tabel tersebut menunjukkan data bahwa mulai bulan September 2009 terjadi kenaikan kadar air. Tetapi kenaikan kadar air tersebut masih dalam batas kadar air yang optimal, yaitu sekitar 12%. Benih padi akan cepat mengalami kemunduran kualitas jika kadar air optimal 10-12% tidak dapat dipertahankan selama penyimpanan. Suhu dan kelembapan ruang penyimpanan benih sangat berpengaruh terhadap kadar air pada benih. Next. Untuk tabel 1, hasil uji statistik terhadap kadar air benih padi dengan 3 bahan pengemas yang berbeda selama penyimpanan, yaitu menunjukkan perlakuan penyimpanan benih menggunakan 3 jenis bahan pengemas, yaitu kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm, kaleng bertutup, dan kaleng kedap udara. Terbukti dapat mempertahankan kadar air secara optimal dan hasil analisis statistik menyatakan tidak berkaitan nyata, sehingga 3 bahan kemasan tersebut layak digunakan untuk menyimpan benih padi. Next. Pada gambar 2 memperlihatkan fluktuasi daya kecambah benih padi yang dikemas dengan 3 bahan pengemas selama penyimpanan. Bahan pengemas dari kaleng mempunyai fluktuasi daya kecambah paling tinggi, sedangkan bahan pengemas dari kaleng yang kedap udara dan plastik relatif lebih stabil meskipun memiliki pola yang sama. Penyimpanan menggunakan kaleng kedap udara memberikan daya kecambah paling stabil dibandingkan 2 perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena pengemasan dalam kaleng kedap udara mengakibatkan pergerakan antara udara dan air antara atmosfer luar dengan benih padi yang disimpan dapat dihentikan, sehingga stabilitas kandungan air terjaga.
Dengan sistem kedap udara kandungan oksigen rendah yang mengakibatkan aktivitas serangga menurun dan reproduksi berhenti. Bahan pengemas plastik menghasilkan rata-rata daya kecambah yang relatif stabil, tetapi masih di bawah bahan pengemas kaleng kedap udara. Dengan bahan pengemas plastik dari bahan polietilen ketebalan 0,8 mm, gas-gas dari luar masih dapat masuk, sehingga pergerakan udara antara benih dengan atmosfer luar masih dapat terjadi. Next. Selanjutnya tabel 2 yaitu hasil analisa statistik terhadap daya kecambah benih padi yang dikemas dengan 3 jenis bahan pengemas selama 7 bulan penyimpanan. Tabel 2 memperlihatkan bahwa 3 macam bahan kemasan benih padi tidak mempengaruhi daya kecambah benih padi selama 7 bulan penyimpanan benih padi. Pengemasan dengan kaleng kedap udara lebih menjanjikan karena mampu mempertahankan kadar air, daya kecambah, dan kontaminasi jamur paling rendah, serta bebas dari hama tikus, meskipun memerlukan tempat yang luas untuk menyimpan kaleng tersebut. Hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa daya kecambah yang dihasilkan oleh 3 bahan pengemas selama 7 bulan penyimpanan tidak berbeda nyata, seperti terlihat pada tabel 2. Next. Baik, berikut ini merupakan kesimpulan dari review jurnal. Yang pertama yaitu penggunaan 3 macam bahan pengemas tadi, kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm, kaleng dan kaleng kedap udara terbukti mampu mempertahankan kadar air secara optimal. Yang kedua, penyimpanan menggunakan kaleng kedap udara memberikan daya kecambah paling stabil dan jumlah benih yang terinfeksi jamur paling rendah 72%, sehingga benih direkomendasikan kepada petani dalam menyimpan benih padi. Yang ketiga, benih padi setelah disimpan selama 7 bulan berkadar air 10-12%, daya kecambah 88-99,33%, sehingga benih padi tersebut masih memenuhi syarat sebagai benih sesuai karena SNI. Next. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini merupakan hasil review dari kelompok kami. Pertama, terkait kelebihan. Jurnal terdapat ISSN atau International Standard Serial Number yang merupakan apabila artikel atau jurnal ini terdapat ISSN merupakan jurnal nasional dan kredibilitasnya sudah diakui. Poin kedua yaitu terdapat volume, nomor, dan tahun terbit. Yang ketiga terdapat gambar grafik karena biasanya dalam artikel jurnal hanya terdapat tabel data hasil pengamatan, akan tetapi pada artikel jurnal ini memiliki gambar grafik. Poin 4 yaitu terdapat rekomendasi penggunaan pengemasan terdapat pada bagian abstrak. Yang poin kelima yaitu dari sisi sistematika jurnal sudah meliputi judul, nama pengarang, instansi, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan. Kekurangan ini bersifat saran masukan dari kelompok kami untuk artikel jurnal ini. Pertama, terkait terdapat kata tipe di bagian pendahuluan. Poin kedua yaitu diberikan gambar contoh pada setiap faktor bahan pengemasnya. Misalnya kantong plastiknya seperti apa, kalengnya seperti apa, kaleng kedap udaranya seperti apa. Alangkah baiknya ditambahkan gambar contoh pada setiap faktor bahan pengemasnya. Poin ketiga yaitu mencantumkan suhu ruang tempat untuk penyimpanan di setiap parameter yang diamati. Poin 4 yaitu terdapat benih yang terinfeksi jamur pada bagian kesimpulan. Apabila memang diamati di bagian infeksi jamurnya, baiknya terdapat data yang mendukung terkait infeksi jamur karena terdapat pada bagian kesimpulan. Poin kelima yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka pada artikel jurnal ini sudah ada, akan tetapi masih belum runtut. Next. Ini adalah bukti-bukti dari hasil review jurnal kami. Pada bagian kelebihan yaitu terdapat ISSN dan terdapat volume, nomor, dan tahun terbit, terdapat gambar grafik, serta terdapat rekomendasi penggunaan pengemasan pada bagian abstraknya. Next. Ini terdapat kata tipe ya di bagian artikel jurnalnya, terdapat kata rumah, ventilasi, dan di bagian kesimpulan dibahas terkait infeksi jamur yang pada artikel jurnalnya tidak terdapat data, tapi dimasukkan dalam kesimpulan. Nah, ini ada daftar pustakanya, masih belum runtut. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada presentator. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan akan kami jawab satu persatu secara bergantian. Baik, itu saja yang dapat kelompok 1 bisa sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.